welcome back to another episode of podcast Volatile Weekly. Udah episode ke-28, nama gue host Rana. Di studio Volatile kita udah ada CEO kita Pange, udah ada Chief Editor kita Eki, dan ada tamu istimewa Dirai aka di Twitter Coolest Wallace. Can you explain a little bit tentang kenapa nickname lo Coolest Wallace? And am I spelling it right or not? Setengahnya kalau nyambung aja. Nyambung aja. Oke, so Dirai ini fans beratnya Barcelona. Kemarin gue iseng stalking dia, bukannya gue mau deketin atau apa. And he was watching not only permainan tim bolanya Barca, tapi tim basketnya juga. Oke, Euroleague. So, secara otomatis topik kita malam ini is about Barcelona. Barcelona di Liga Spanyol sekarang peringkat 3. Kalau lo Barcelona peringkat 3 di Liga Spanyol itu jelek banget, busuk gitu loh. Beda sama MU yang jelek ketika di peringkat 7 atau 6 lah ya, ekspektasinya beda. Tapi pada kenyataannya lately Barcelona nggak terlalu oke ya, disingkirkan di Liga Champions sama Atletico, kalah lawan tim Ece Granada di Liga Spanyol, sama kemarin kalah di Copa del Rey lawan Madrid yang nggak mainin Cristiano Ronaldo, di mana konon Marc Bartra terpaksa nelfon 794 1234 untuk bisa ngejaga back. Oke, so ya, gue penumpang setia. But anyway, so what's going on sebenarnya? Akar masalahnya apa sih di Barcelona? Kalau gue lihat sih musim ini udah ibaratnya kayak time bomb gitu lah. Time bomb. Bom yang bakal meledak kalau lo nggak pernah ngelakuin sesuatu pembaruan untuk squad lo gitu. Ini squad tuh udah basi banget. Oke, so it's basi squadnya. Bukan basi sebenarnya, dan titik utamanya itu di lini belakang gitu. Belakang. Barcelona tuh harusnya udah membeli suatu back tengah sejak 2011 gitu. 2011 tuh awal mulanya Puyol cedera. Tapi saat itu ya semua orang seperti nggak peduli, semua orang seperti para pengurusnya seperti ya kayak dibutakan, masih ada Messi, santai. Masih ada Messi. Ya musim lalu kan Messi kan udah satu gol gitu. Dan that's a good excuse. Tapi mereka juga lupa gitu, Messi juga manusia kan. Suatu saat pasti akan cedera dan nggak mungkin bisa tampil top form di 60 pertandingan per season gitu kan. Dan ya ditambah lagi 2 tahun terakhir kita ganti pelatih. Ya ini time bomb sih yang bakal meledak nanti. Dan kebetulan meledaknya musim ini gitu. Kalau buat lo Eki, sumbunya sebenarnya apa? Gue penasaran sama kata mandeknya regenerasi. Karena Barcelona ini kan terkenal dengan La Maslanya. Konon kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu ketika Arsenal mungkin sedikit hoki menang 2-1 lawan Barcelona, Wilshere kan naik-naikin tuh. Terus Pep ngomong, nggak salah, quote, banyak pemain kayak Wilshere di Barcelona. What's going on? What's happening dengan La Maslanya sehingga nggak bisa memproduce pemain-pemain berbakat yang menarik tuh menurut gue kayak setelah Pep itu nggak ada kepercayaan khusus buat untuk mempromosikan pemain baru kayak misalnya sejak terakhir Pedro dan kalau nggak salah Cristiano kan habis itu nggak ada lagi pemain-pemain yang benar-benar dikasih kepercayaan besar gitu. Terakhir itu Pedro, udah habis itu udah. Padahal kalau nggak salah dari zamannya si Pep itu untuk lini belakang yang jadi masalah itu udah ada Marc Bartra udah mulai dicobain, ada Muniesa dan cobain that's an upgrade. Itu aneh itu yang bikin masalah gitu. Itu nggak ada kepercayaan sama sekali setelah era Pep itu. Nah, kan mau bilang faktor kenapa ada masalah di regenerasi hubungannya sama promosi sama pelatih. Nah, Pange, pelatih yang sekarang Daeng Tata Martino. That's a bad joke, I'm sorry. Tata, how do you think he measures up compared to the likes of a Pep Guardiola? Si Daeng Tata nih iganya masaknya nggak bener soalnya. Anyway, di awal musim ini biasa lah kan si Jonathan Wilson dengan kehipsterannya selalu cari angle-angle yang aneh-aneh kan buat menjelaskan suatu fenomena. Untuk si Jonathan Martino dia bilang ini tuh satu lagi muridnya Bielsa itu. Bielsa disciple. Bielsa kan dibilang kan gitu. Tapi dia dengan pendekatan yang berbeda sama Bielsa. Kalau kita lihat dulu, gue paling familiar sama Martino itu pasti megang pada gue bilangnya 2010. It was awful kan. Itu tim yang paling jelek main menurut gue di. Just so dour. Boring banget. Shit, gitu kan. Boring banget mainnya gitu. Itu satu. Masalah taktik sih ada beberapa isu juga kayak misalnya dia insist mainin Neymar
dan mengganggu space-nya Iniesta sama Messi gitu tuh, hal seperti itu. Dan juga Chaka Bregas yang harusnya sih menurut gue dibalikin lagi Arsenal lah ya. Awet sama Alexson juga ada. Nah, cuman yang kedua kalau lihat polisi secara umum juga adalah lucu sih Barcelona sekarang approach-nya sama kayak waktu Real Madrid pas jual Makalele gitu. Dia menganggap bahwa kita mendingan bling aja kan. Gue rasa mereka nggak terlalu butuh Neymar sih menurut gue. Bukan itu kebutuhan utamanya, bukan itu gitu. Ya lo harusnya beli back lah. Javier Mascherano tuh udah berapa tahun dipaksa main jadi back tengah gitu, ngaco banget gitu kan. Dan akhirnya ya udah just kayak tadi dibilang time bomb gitu. Just tip of the iceberg aja udah lama lah sebenarnya presidennya. Speaking of Neymar, ini kalau nggak salah transfer dia bermasalah. And sekarang Barca dihadapkan dengan kemungkinan transfer ban selama 2 jendela. Menurut belum fix ya? Belum fix ya, cuman the signs are all there to see. Mungkin nanti bisa diprotes atau enggak. If that happens, lo gimana ngelihat Barcelona 1 musim ke depan? Ya sama kayak musim ini sih, ya pasti. Karena ya Puyol udah pasti nggak ada musim depan, Valdes pun udah pasti nggak ada musim depan gitu. Pinto ada kemungkinan. Pinto pun juga ada kemungkinan tidak diperpanjang kontraknya. Kiper kita ada dari Barca B ada 1. Sebenarnya udah yang gue baca sih udah deal sama Ter Stegen ya. Cuma kan kalau di ban ya pasti udah pasti nggak bisa kan. Ya yang pasti lini belakang dan kiper bakal jadi titik lemah banget sih musim depan kalau emang bener transfer nggak bisa dipil sama Barca sih. Eki, ada quotes dari Johan Cruyff beberapa hari yang lalu. Yang dibutuhkan sama Barcelona adalah Pep kembali. Oke, that's not gonna happen in the near future ya. Cuman, let's say that happens. Bisakah seorang Pep Guardiola pun mengeluarkan Barcelona from the current problem? Cuma gue sih masih percaya sama Pep. Maksudnya walaupun gue tidak suka sama dia, tapi gue percaya kalau dia bisa ada satu hal yang dia punya yang nggak dipunyai misalnya sama Tata Martino atau Tito Vilanova. Dia tahu pemain mudanya di Barcelona, dia tahu La Masia, dia karena dia punya pengalaman melatih mereka. Jadi he knows the team. Nah, itu dia, dan dia tahu apa yang dibutuhin kalau misalnya mereka tidak bisa membeli pemain lagi dalam dua jeda transfer. Dia pasti punya apa ya, kayak pemain yang bisa diorbitkan gitu. Dia pasti tahu. Itu yang krusial kalau Pep balik gitu. Pang, ketika Pep Chow pertama sebelum dia ngambil sabbatical. Oh, Chinese? Chow. Okay. Sebelum Pep Chops, oke. Dia sempat ngomong kalau one of his issues adalah dia nggak bisa memotivasi pemain lagi di Barcelona. Do you think that's true or not? Do they look like they play with a lack of motivation? Gue balik lagi nih ke quote si Jonathan Gossman, gila itu serem banget. Katanya dia the third season law of Bela Goodman, manajer lagi dari Sungai. Dia bilang tim setelah 3 musim harus dirombak karena kehilangan motivasi gitu. Kalau kita mengaca pada manajer yang megang timnya lama terus sukses terus ya kayak Alex Ferguson misalnya, dia emang ya kelihatan sih selalu ada siklus gitu, selalu berputar gitu. Pep emang gue rasa dia udah jenuh juga sih. Kayak pas dia cabut itu gue rasa tuh dia emang udah nyampe titik dia udah mencapai semuanya dan dia cuman pengen nyari something yang baru aja, makanya dia langsung minggat ke New York kan, tinggal jadi hipster beneran di sana gitu kan, datang ke konser musik kerja gitu kan, kayak pameran lukisan gitu kan, udah pas. Tapi gini, kalau Pep balik ke Barcelona sih ya kayak nggak bakal kejadian ya. Dia kayak pengen world domination dulu di Bayern Munchen, abis itu mungkin dia bakal bosan lagi, bakal sabbatical lagi. Dan next project ya? Iya mungkin ada, cuman pertanyaan terakhir gua sih terakhir. Dalam satu kalimat, apakah yang dibutuhkan Barcelona untuk bangkit dari slump kecil ini? Pengurusan baru sih. Gue udah nggak percaya sama pengurusan yang Rosell, dan setelah ini Jordi Bartomeu pun juga nggak percaya gitu sama dia. Kita ya kalau nggak ada election di summer ini berarti harus nunggu sampai 2016 untuk pengurusan baru. Lo ada kandidat yang menurut lo cocok untuk mengambil? Gue sih suka banget sama Joan Laporta sih. Secara bisnis emang dia nggak bagus, cuman dia tuh bener-bener pakai hati lah untuk di Barcelona. Dia paling sukses tuh pas zaman dia ya? Iya benar.
Oke, demikian untuk podcast ngomongin Barcelona kali ini. So kesimpulan daripada kita adalah untuk menyembuhkan masalah Barcelona dimulai dari atas. See you di podcast minggu depan.